Kita kembali ke cerita King Account dan masih bersama Mr. Kakao yang takkan panjang kali lebar kali tinggi lagi, akan langsung jos ke jalur ceritanya. Kemunculan retakan celah dimensi berukuran besar di atas langit memperlihatkan sebuah mata mengerikan yang kini menatap langsung ke arah Yew secara terang-terangan. Meskipun MC sudah beberapa kali bertemu dengan dewa kuno, namun ia masih tidak terbiasa dengan hawa penindasan yang kuat serta tekanan hebat yang dipancarkan oleh sosok tersebut, membuat nafas Yew terasa sesak setelah merasakan tekanannya. Pergerakan semua orang yang tidak bisa melihat mata dewa kuno pun terhenti, seakan-akan sang dewa kuno sudah menghentikan waktu dan memisahkan Yew dengan dunia nyata. Lanjut sang dewa kuno yang bertanya secara pribadi kepada Yew, bagaimana mungkin bisa seorang manusia rendahan sepertinya memiliki artefak giok darah iblis, padahal itu merupakan benda yang sangat berharga bagi kaum iblis. Oleh karena itulah si dewa kuno ini memberikan penawaran, kalau Yew mau menyerahkan giok darah iblis tersebut kepadanya, maka MC akan ia angkat menjadi salah satu anggota iblis yang bekerja untuknya. Atas penawaran tersebut, Yew pun menjawab bahwa dirinya tidak mau menjadi seorang iblis, yang menunjukkan jika ia sudah menolak tawaran tersebut. Tapi kendati demikian, Yew berjanji jika ia akan membawakan giok darah iblis kepada si dewa kuno ini dengan cara menemuinya secara face to face. Menimpali sikap arogan dan kepercayaan diri Yew, sang dewa kuno pun mengatakan takkan mudah untuk bisa menemukan keberadaannya, apalagi hal itu hanya dilakukan oleh semut yang berasal dari dimensi rendahan, ungkapnya. Kau tak usah khawatir, karena aku punya cara sendiri untuk melakukannya, dan kau hanya perlu tenang dan menunggu di sana, ucap Yew yang juga berjanji bahwa dia akan membuat sang dewa kuno tunduk dan memanggil dirinya dengan sebutan Masta. Mendengar perkataan Yew, si dewa kuno pun tertawa kegirangan. Sikap arogan yang ditunjukkan oleh MC malah membuatnya merasa tertarik. Jadi dia akan dengan tenang menunggu sampai waktu kedatangan Yew tiba di hadapannya. Dan setelahnya ia pun langsung lenyap dari pandangan. Yew juga kembali ke ruang waktu normal di mana orang-orang terlihat kembali bergerak seperti biasa. Dari kejadian ini, Yew juga mendapati jika artefak giok darah iblis ini sangat berharga dan nampaknya memiliki fungsi yang tidak biasa, dan itu masih belum bisa diketahui. Sebuah pilihan yang tepat karena Yew memilih artefak ini dari sekian banyaknya senjata dewa yang ada di dalam ruang harta sebelumnya. Kita kembali ke pertarungan. Aviretan yang baru saja terbangun pada akhirnya mulai melancarkan serangan. Ia menggunakan tangan-tangan berbentuk seperti bilah pedang untuk memotong-motong para peserta raid yang berada di dekatnya. Serangan perdana tersebut mengawali sebuah pertarungan tingkat boss yang hanya bisa diikuti oleh para petarung tingkat tinggi saja, di mana para peserta biasa yang merasa tidak mampu menghadapi makhluk tersebut mulai menjauh dari area pertarungan. Sebagai tim profesional yang memiliki kedudukan cukup tinggi di zona timur, tim Feng Huang pun mulai bergerak dan membentuk formasi untuk menarik agro dari sang bos iblis. Dari kejauhan, tim Nuang juga ikut melepaskan beberapa serangan ke arah lawan. Sebagai pemimpin tim, Gu Feiyin merasa jika ia belum mendapatkan apa-apa selama raid berlangsung selama ini. Ia juga masih belum mencapai tujuan pribadinya, jadi ia dan timnya tidak boleh bersantai-santai saja dengan harapan agar tim Nuang bisa mendapatkan kepala bos iblis yang satu ini. Hal ini juga terjadi kepada tim tentara bayaran yang kini mulai bergerak dan mendekati posisi bos iblis. Sebagai pemimpin, Li Shashan tidak mau kehilangan bos iblis seperti sebelum-sebelumnya. Dari arah lain, Tuku mengatakan bahwa tim tentara bayaran ini cukup hebat dan dirasa mampu bertahan dari beberapa serangan bos iblis. Hal ini dibuktikan bila mengingat mereka semua mampu bertahan hidup di hutan belantara zona timur yang dipenuhi oleh mara bahaya dan tidak bergantung pada perlindungan dari zona aman timur. Tuku juga menyuruh Wei Shun untuk tidak membunuh bos iblis dengan menghentikan serangan mereka ketika bos iblis berada di titik kritis. Tuku merasa sangat tertarik dengan gen iblis Aviretan untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Hal ini membuat Wei Shun agak jengkel karena orang-orangnya malah dimanfaatkan oleh Tuku. Padahal tugasnya di sini cuma untuk melindungi Pak Tua tersebut. Tapi sepertinya ia tak bisa membantah perintah Tuku yang memiliki peran penting di zona timur. Berbagai macam serangan pun telah dilepaskan oleh para anggota tim Feng Huang, namun apa yang mereka lakukan masih belum cukup untuk bisa memberikan rasa sakit dan menarik agro dari si bos iblis. Kalian ini terlalu lambat ya. Caranya narik agro bos iblis tuh kayak gini, ucap MC yang tau-taunya udah ada di samping tubuh manusia Aviretan, menggunakan senjata bergeriginya untuk memberikan rasa sakit sehingga perhatian bos iblis akan tertuju kepadanya. Dan benar saja, serangan gerilya Yew membuat bos iblis mengerang kesakitan. Aviretan tidak menyangka bahwa tubuhnya yang diberkati oleh kekuatan dewa bisa merasakan perih dari serangan tersebut. Kini perhatian Aviretan telah tertuju ke arah Yew sepenuhnya.
Sun yang merasa tidak terima pun memberikan sedikit keluhan kepada Yehu karena sudah mengambil peran tim Feng Huang. Namun Yehu menyangkalnya karena serangan yang diberikan oleh tim Feng Huang itu sangat lemah dan tidak cukup untuk menarik agro Bos Bliss. Perkataan Yehu ini sangat masuk akal, jadi tim Feng Huang maupun Wei Shun sekalipun tidak bisa membantah ucapan MC. Perhatian Bos Iblis yang tertuju ke arah Yehu dengan sigap dimanfaatkan oleh Shulu yang melepaskan serangan bongkahan-bongkahan es besar nan tajam ke arah lawan, memberikan damage yang cukup besar dan kini darah Aviretan hanya tersisa setengahnya saja. Combo-wombo antara Yehu dan Shulu kali ini terlihat begitu perfecto, membuat Gu Feiyan merasa tertarik dan sangat ingin melatih keduanya dengan baik. Sementara Shu He di sampingnya terlihat begitu iri karena melihat Yehu kini sedang bertarung bersama-sama dengan wanita lain. Terus menerima serangan berkelanjutan yang membuat darahnya kini berada di bawah 50%, menyebabkan Aviretan merasa emosi, di mana makhluk ini mulai menginjak-injak bumi untuk menciptakan serangan ultimate jarak jauh berskala luas. Dan dengan cepat tiba-tiba saja bermunculan tangan-tangan tajam makhluk tersebut dari permukaan tanah. Serangan mendadak tersebut membuat banyak dari para peserta raid tewas, dan sang Bos Iblis kini sudah mengabaikan perhatian kepada Yehu dan memilih untuk menargetkan semua orang yang ada di sana. Li Xiaoshen dan Gu Feiyan tidak menyangka apabila Bos Iblis mengeluarkan jurus ultimate-nya, mengabaikan perhatiannya ke arah Yehu, sehingga banyak peserta tewas karena mereka masih belum siap menerima serangan yang mendadak. Pertarungan sengit pun masih terus berlangsung. Yehu melancarkan serangan demi serangan intens ke arah lawan agar Aviretan tidak bisa kembali menggunakan jurus ultimatumnya, sama halnya dengan tim Feng Huang yang kembali ikut join ke dalam pertempuran. Namun tanpa diduga-duga, sang Bos Iblis kemudian melepaskan sebuah skill gelombang kehijauan yang merupakan sebuah skill untuk melumpuhkan pikiran serta pergerakan lawan. Iya, berkat skill tersebut pada akhirnya semua peserta raid tak lagi bisa menggerakkan tubuh mereka, dan hanya beberapa dari mereka saja yang masih bisa menjalankan pikirannya. Tapi mereka cuma bisa berbicara ai. Selanjutnya Aviretan mengibaskan ekornya ke arah para peserta raid yang tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Hal ini sangat berbahaya apalagi bagi Shulu yang kini berada di posisi jajaran paling depan. Dari para petarung yang kini terlihat di garis depan, terdapat satu sosok yang keberadaannya luput dari pandangan semua orang. Dan benar, dia adalah Yehu yang kemudian datang dan langsung menghalau serangan yang dilayangkan oleh Aviretan. Tentu fakta ini membuat sang Bos Bliss merasa kebingungan, karena bagaimana mungkin bisa bocah tersebut bisa menghilangkan efek dari skillnya yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Kalau Aviretan punya jurus sebagai kartu asnya, maka di sini Yehu juga punya berbagai macam kartu as untuk dapat membatalkan serangan lawan. Dan salah satunya merupakan sebuah item yang mampu membuatnya kebal terhadap efek dari pengendalian pikiran. Fakta ini malah membuat Aviretan semakin semangat melawan MC, karena dari semua orang yang terdapat di sana cuma ialah yang dirasa layak untuk bisa menghadapinya. Sementara itu Yehu berpikir untuk segera melaksanakan serangan penghabisan, sebab efek dari item kekebalan mental ini takkan bisa berlangsung dengan lama. Dalam hal ini Yehu kemudian pergi menjauh dari semua peserta yang masih dalam kondisi lumpuh, sambil dirinya membawa sang Bos Iblis pergi bersamanya. Dari arah lain Tuku mulai merasa panik karena Yehu membawa sang bos pergi, karena pria gendut tersebut amat sangat menginginkan gen dari Bliss Aviretan. Tapi sayangnya beliau kini tak bisa mengejar karena tubuhnya tak bisa digerakkan. Padahal Tuku sudah melakukan eksperimen pada tubuhnya sendiri, tapi sayang itu masih belum cukup untuk bisa membatalkan efek dari skill musuh. Aviretan yang sangat bersemangat pun terus mengejar-ngejar MC. Ketika jaraknya sudah cukup jauh dari para peserta lain, Yehu pun tiba-tiba saja menghentikan pelariannya. Karena jarak tersebut dirasa sangat aman, di mana Yehu akan melakukan sebuah trik yang sanggup untuk menghentikan pertempuran dalam satu kali jalan. Sambil beralih ke akun mouse-nya, Yehu pun menjentikan jarinya ke atas. Dan di saat itulah sebuah satelit yang berada jauh di atas langit melepaskan sebuah tembakan meriam railgun besar dan menargetkan Bos Iblis yang kemudian terdaratkan syarat telak kepadanya. Tuku yang melihat perbuatan Yehu merasa sangat terkejut, karena bagaimana mungkin bisa ia menggunakan railgun dari satelit, karena seharusnya semua satelit yang terdapat di luar angkasa itu sudah menjadi sampah yang sudah tak lagi aktif. Seperti yang diharapkan dari orang dari zona timur, kau bahkan mengetahui teknologi dari peradaban masa lalu yang sudah lama hilang, ucap Yehu yang baru saja menunjukkan kebolehannya, diikuti dengan notifikasi sistem yang berisikan bahwa aktivasi railgun dari keahlian akun mouse kini sedang dalam masa cooldown dan baru bisa kembali digunakan setelah 4 jam kemudian. Tapi Tuku tidak peduli siapakah Yehu ini sebenarnya. Satu hal yang pasti baginya, karena Yehu sudah menghabisi Bos Iblis yang sangat diinginkan oleh Tuku, maka patua ini akan menganggap Yehu sebagai musuh dan ia akan membunuh MC bagaimanapun caranya.
Tapi nyatanya Aviretan masih hidup. Walaupun darahnya kini hanya tersisa 1% saja, makhluk tersebut kini sudah tak lagi bisa berbuat apa-apa karena menerima serangan yang begitu dahsyat sebelumnya. Tentu hal ini dengan sengaja Yeo lakukan karena suatu alasan tertentu. Karena hal ini pula pada akhirnya Tuku tidak jadi menargetkan Yeo. Di lain hal, alasan mengapa Tuku sangat menginginkan gen Aviretan itu karena gabungan dari iblis dan manusia sepertinya itu sangat langka. Namun dia harus mendapatkannya dalam keadaan hidup karena jika tidak, tubuh Aviretan hanya akan menjadi limbah yang tidak bisa digunakan dalam bahan penelitian. Karena sang bos iblis sudah dibuat babak belur, skill pengendali pikiran miliknya pun ikut sirna, di mana para peserta sudah terlihat mulai bisa kembali bergerak dan satu persatu dari mereka juga kembali mendapatkan kesadarannya. Sama halnya dengan Lee Shasen yang kembali tersadar, dan di saat yang sama ia melihat sebuah jackpot di depan matanya. Sebab sang bos iblis kini sudah terlihat tak lagi berdaya dan hanya tinggal sekali senggol, langsung mokat pastinya. Tanpa babi bu, ia pun langsung menerjang ke arah bos melayangkan beberapa tebasan yang menjadikan serangan tersebut sebagai serangan eksekusi. Berkat hal ini pula, Lee Shasen dianggap sebagai first kill, memperoleh hadiah 10 juta poin HP dan 5 juta uang. Sementara itu Yeo yang memberikan damage paling banyak juga ikut mendapatkan sedikit bagian, di mana ia memperoleh 1/5 HP dari menghabisi bos dan 1000 iblis di tempat ini. Lee Shasen yang mendapatkan banyak reward dari bos iblis sebagai first kill merasa sangat gembira bukan main, karena baginya ini merupakan sebuah kemenangan yang besar. Namun dirinya tak sadar apabila tepat di belakangnya sudah berdiri seorang pria gendut yang merasa sangat emosi karena perbuatan Lee Shasen yang baru saja menghabisi bosnya. Tuku pun setelahnya menginstruksikan Wei Shun untuk segera membabat habis Lee Shasen beserta anak buahnya sampai tak tersisa. Tapi di sini Shun mengatakan agar Tuku tidak terpancing, sebab insiden ini semua sengaja dilakukan oleh Yewu yang melakukan rencana adu domba di antara mereka dengan para tim tentara bayaran agar keduanya saling bermusuhan. Mengingat Yewu ini berasal dari zona barat daya, hal ini bisa saja terjadi. Selain itu, Suen juga menjelaskan jika Yeo ini bukan anak sembarangan dan sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertikai dengannya. Suen menyarankan untuk memanfaatkan Yeo menyapu para monster yang nantinya akan muncul, dan setelah semuanya selesai barulah melawan Yeo. Rencana Suen sangat bagus, jadi Tuku akan mengikuti rencana tersebut. Mulai dari sini Tuku juga berjanji bahwa ia akan membuat MC menjadi bagian dari eksperimennya dan mengubahnya menjadi spesies koleksi favoritnya. Selanjutnya patua tersebut menyuruh semua tim untuk menyebar menjadi beberapa bagian, membereskan bos secara terpisah seperti rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kini atribut kelima bos yang tersisa juga sudah meningkat sebanyak 10%. Oleh karena itulah mereka harus menghabisinya dalam waktu yang bersamaan. Tim tentara bayaran pergi ke utara, tim Nuang pergi ke arah selatan, tim Feng Huang akan pergi ke timur. Jadi Yeo dan Shilu tak mempunyai pilihan lain selain pergi ke barat. Sun sekali lagi menanyakan apakah keduanya sanggup menghabisi bos iblis hanya dengan 2 orang saja. Dengan enjoy, Yeo pun menjawab, tidak usah mencemaskan kami, lebih baik cemaskanlah dirimu sendiri. Dan kemudian mereka pun berpisah. Selama perjalanannya ke arah barat, Yeo dan Shulu terus membabat para iblis yang bermunculan. Dalam misi pembantaian 100.000 iblis, Yeo kini sudah membabat total 8.898 ekor. Di tengah-tengah perjalanan mereka menemukan bos iblis, tiba-tiba saja Shulu mulai membuka obrolan. Si DWS bertanya mengapa dari dimulainya misi sampai sekarang Yeo tidak pernah bertanya sebenarnya apakah insiden antara wanita ini dengan Tuku sehingga ia sangat ingin membunuhnya. Yeo pun menjawab sebenarnya ia sendiri sangat ingin mengetahuinya, tapi ia tidak mau membuat Shulu tertekan karena pertanyaan tersebut. Jadi Yeo akan tetap diam sampai Shulu mau mengungkapkan itu semua dengan sendirinya. Jawaban Yeo membuat wanita ini semakin yakin kalau MC itu benar-benar orang yang istimewa. Dia ini kasar tapi juga lembut dalam hal memperhatikan seseorang. Sambil mendekat ke arah Yeo, Shulu pun berkata, sikap seperti ini hanya aku tunjukkan kepada orang yang pantas untuk mendapatkannya. Dan karena itulah pada akhirnya Shulu mau mengungkapkan apa yang pernah terjadi di masa lalu yang menjadikan dirinya sangat ingin melakukan pembalasan kepada Tuku. Dengan tubuh yang gemetar, ia pun mulai bercerita. Shulu ini tidak terlahir seperti orang-orang pada umumnya karena ia sendiri diciptakan dari hasil cloningan penelitian dari sebuah laboratorium. Dan orang yang sudah mempelopori rencana cloning ini tak lain dan tak bukan, ia adalah si Tuku dari zona timur. Fakta ini agak membuat Yeo kaget dan cerita pun terus berlanjut. Tuku menggunakan teknologi gen biologis yang dikenal sebagai teknologi kuno dari masa lampau dan mengkloning sejumlah besar para bayi yang baru terlahir di dunia.
Bayi lain yang pada akhirnya tercipta dari hasil cloningan terus dikembangkan sampai mereka berusia 3 tahun. Dan setelahnya Tugu bersama orang-orangnya akan menyebarkan bayi hasil cloningan tersebut dan menempatkan mereka ke berbagai macam lokasi yang berbeda seperti hutan belantara maupun zona aman yang lainnya agar cloningan-cloningan ini hidup secara mandiri. Tapi faktanya Tugu hanyalah dijadikan sebuah alat karena dalang di balik itu semua adalah para petinggi yang berasal dari zona timur. Di lain hal, pernyataan yang kini tersebar di publik menyatakan jika orang-orang tersebut melakukan penelitian ini dengan alasan untuk meningkatkan populasi manusia yang jumlahnya telah menurun pesat semenjak terjadinya era Earth Old Age. Tapi sesungguhnya terdapat suatu tujuan lain yang mereka tutup-tutupi. Meskipun masih belum diketahui, namun Shulu yakin jika tujuan asli mereka itu sangat brutal dan kejam. Shulu dikirim ke dunia luar ketika ia berumur 3 tahun. Jadi dia tidak memiliki ingatan sebelum usianya 3 tahun. Ingatannya sendiri dimulai ketika ia sudah berada di hutan belantara zona barat daya. Karena ia tercipta dari gen sosok yang cukup hebat, Shulu kecil mampu bertahan dari serangan para monster, terus bertarung untuk bertahan hidup, dan sekarang Shulu kecil sudah berubah menjadi dewasa serta memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia biasa. Shulu sendiri mengetahui fakta ini secara tidak sengaja ketika ia berada di dalam suatu dungeon. Padahal sebelumnya Shulu beranggapan jika dirinya hanyalah manusia biasa, terlahir dengan cara biasa, dan menjadi yatim piatu karena ditinggalkan oleh orang tuanya. Tapi anggapannya malah salah besar. Dari situlah ia membulatkan tekadnya menjadi lebih kuat agar suatu saat ia bisa membalaskan dendam kepada Tugu serta para petinggi zona timur yang menjadi dalang di balik ini semua, serta menghentikan tujuan mengerikan yang sudah mereka rencanakan selama ini. Shulu juga memberitahukan bahwa di antara orang-orang yang pernah Yeu lihat sampai sekarang banyak dari mereka yang merupakan produk dari proyek gen biologis zona timur. Ya, wanita ini sudah hidup dalam kesulitan selama ini. Pasti hal itu tidak mudah, ucap MC di dalam hatinya. Yeu mengucapkan terima kasih karena Sang Dewi Es sudah menceritakan kisah hidup kelam tentang masa lalunya. Tetapi masa lalu hanyalah masa lalu, dan masa depan adalah yang terpenting. Kekuatanmu yang sekarang pasti akan membawamu ke masa depan yang cerah. Dan jangan lupa jika kau ini adalah milikku, ucap Yeu yang membuat wajah Shulu merah. Emangnya sejak kapan aku menjadi milikmu, ungkapnya. Kembali diperjelas oleh MC kalau Shulu akan menjadi miliknya di saat ia bergabung ke dalam tim pembangunan zona super aman sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Oh, kirain apa Kalindro? Di tengah-tengah obrolan kedua muda-mudi tersebut muncullah sesosok iblis berlevel tanda tanya bernama Napil. Jelas dia bukan iblis sembarangan, tapi anehnya si Napil ini malah menawarkan item dan senjata kepada mereka karena jalan yang keduanya akan lalui sangat berbahaya. Dan ternyata iblis yang satu ini memiliki profesi sebagai seorang merchant atau pedagang. Berpikir bahwa ada yang tidak beres dengan iblis tersebut yang mencoba meraup keuntungan dari mereka, membuat Shulu berinisiatif untuk segera melayangkan pedangnya ke arah sang iblis yang langsung dibuat ngeri oleh kelakuan wanita dingin ini. Tapi sebelum serangan tersebut terlaksana, dari arah belakang Yeu menghentikan aksi Shulu. Sebab menurut MC, pedagang iblis ini bukan hanya sekedar iblis biasa. Bila melihat levelnya yang tanda tanya, ada kemungkinan jika ia hanya berpura-pura takut dengan perbuatan Shulu. Maka dari itulah sebelum bertindak lebih jauh, Yeu bertanya emangnya siapa sih Nepil ini? Dan jika si iblis tidak mau membuka mulut, maka Yeu akan benar-benar menghabisinya di sini. Dan kemudian Nepil menjelaskan bahwa dirinya memang benar seekor iblis, tapi ia juga berprofesi sebagai pengusaha keliling. Sedangkan keberadaannya sendiri memiliki misi khusus, yakni membantu para penantang dan jin yang tersesat untuk menghadapi para iblis. Menganggap apabila omongan Napil ini hanya sekedar omongan kosong saja, Shulu menyarankan MC untuk langsung sikat abis aja iblis yang satu ini, karena ia juga terlihat sangat mencurigakan. Ya, memang Yeu juga merasa demikian, karena masa iya seekor iblis malah membantu manusia untuk menghabisi iblis yang merupakan kaumnya sendiri. Oleh karena itulah dalam hal ini Yeu membutuhkan sesuatu agar ia bisa mempercayai omongan Napil. Sangat aneh sih memang, namun Napil sendiri tidak mengerti kenapa dirinya malah memiliki misi membantu para manusia. Itu semua sudah terjadi pada saat dirinya diciptakan di dunia ini dari awal. Jadi kalau Yeu mau mengetahuinya, maka ia harus bertanya pada sosok yang sudah menciptakan Napil. Meskipun si iblis sendiri tidak tahu menahu siapakah sosok yang sudah menciptakannya. Daripada semakin penasaran, maka si Napil ini langsung saja menunjukkan eksistensinya. Menjentikan jari, ia pun memperlihatkan barang-barang dagangan yang ia bawa kali ini. Nampak terlihat dari layar virtual terdapat banyak sekali item-item serta equipment tingkat dewa. Tentu hal ini membuat Sang Dewi Es merasa tercengang.
Hehehe, jangan jatuh cinta dulu kepadaku. Memang kau ini wanita yang super cantik, tapi aku adalah penjual pro yang tak akan terpengaruh oleh wanita, karena itu hanya akan menurunkan performaku dalam hal jual-menjual, ucap Neville. Selain itu, Yeo dan Shulu dianggap sangat beruntung sudah bertemu dengannya, sebab Neville ini merupakan rare hidden merchant yang selalu muncul dari waktu ke waktu di tempat yang random. Dari banyaknya barang-barang yang dijual, Neville memperlihatkan pada Yeo sebuah benda yang bernama cambuk iblis, di mana benda yang satu ini memungkinkan Yeo untuk bisa mengsummon sukubus yang bisa dimanfaatkan untuk menarik perhatian lawan. Selain itu, sukubus ini juga bisa digunakan sebagai pemuas hasrat penggunanya itu sendiri. Cambuk iblis ini dijual dengan harga 50 juta. Melihat benda yang nampaknya cukup erotis membuat Yeo tidak bisa berkata apa-apa. Barang yang kali ini Neville tunjukkan membuat Yeo menganggap kalau si iblis ini nampaknya bukan pedagang yang baik. Neville pun menjelaskan bahwasannya para iblis merupakan perwujudan dari semua jenis keinginan dan pikiran jahat, dan tugasnya sebagai pedagang iblis adalah untuk memuaskan pelanggan. Itu juga termasuk dengan memuaskan hasrat batin para pelanggannya. Toh aku hanya bertanya apakah kau tertarik atau tidak untuk membelinya, ucap Neville dengan wajah mesumnya. Ya, itu sangat manuk akal, jadi Yeo takkan bisa membantahnya sedikit pun. Namun yang MC cari bukanlah barang seperti ini, melainkan sesuatu yang berguna dan itu bisa menambah kekuatannya. Dari sekian banyak item yang dijual oleh Neville, terdapat sebuah lembaran kertas yang amat sangat menarik perhatian Yeo, dan itu adalah kontrak keabadian. Sebuah item level dewa yang ditandatangani oleh seorang dewa yang jatuh dan membuat kontrak jiwa dengan Raja Iblis, berisikan kekuatan untuk membebaskan diri dari kehidupan dan kematian. Barang yang satu ini dibanderol dengan harga 5 miliar. Wow! Tanpa diduga, seorang pedagang iblis yang terlihat tidak bisa diandalkan ini memiliki sebuah benda yang sangat dibutuhkan untuk membuat potion keabadian. Kini Yeo sudah memiliki buah kehidupan dan mahkota kehancuran, dan jika Yeo mendapatkan kontrak keabadian ini, maka Yeo hanya perlu mencari nafas dewa untuk menciptakan potion keabadian. Maka dari itulah, bagaimanapun caranya, Yeo pun berpikir bahwa ia harus mendapatkan barang yang satu ini. Tapi untuk bisa memperolehnya, Yeo harus mempunyai uang yang sangat banyak. Karena uangnya masih kurang, di sini Yeo mencoba untuk meminjamnya dari Shulu. Setelah menunjukkan item yang mau Yeo beli, Shulu sangat terkejut melihat harga item tersebut yang setinggi langit. Bahkan semua harta yang Shulu miliki tidak sampai seperempatnya. Jadi nampaknya wanita ini tidak bisa membantu banyak. Sebenarnya bisa aja sih Yeo minjem sama Hanmo, tapi hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan Neville sudah pasti tak akan menunggu Yeo hingga selama itu di satu tempat. Dan jika Yeo melewatkan pedagang iblis ini, maka kecil kemungkinannya ia bisa bertemu kembali dengannya di masa depan. Maka dari itulah ia harus mendapatkan kontrak keabadian di sini bagaimanapun caranya. Yeo kemudian secara terang-terangan mengatakan kepada Neville bahwa dirinya sangat tertarik dengan sebuah benda, namun ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk bisa membelinya. Karena sangat menginginkannya, Yeo pun ngajakin barteran, mengingat Yeo juga memiliki cukup banyak item-item yang berharga. Sebagai seorang pedagang, Neville juga bisa melakukan sistem barter, tapi ia memiliki syarat di mana barang yang menjadi alat penukaran harus bisa menarik perhatiannya. Dan menurutnya takkan mungkin Yeo memiliki barang yang bisa menyita perhatiannya. Jangan banyak cincong, nih lihat dulu barang-barangku. Nani? Sial, apa aku tak salah lihat? Ini kan giok darah iblis. Siapa sebenarnya bocah ini? Mencoba menenangkan diri, Neville berkata kalau ia tidak bisa menemukan satu barang pun yang bisa menarik perhatiannya dari seluruh barang yang dibawa oleh Yeo. Tapi karena menurutnya Yeo ini sangat menginginkan kontrak keabadian dengan cara apapun, supaya pelanggan puas, Neville akan bersedia menukarnya dengan giok darah iblis, meskipun ia sangat enggan untuk melakukannya, ungkapnya. Dari semua item cuma giok darah iblis lah yang tidak boleh ditukarkan. Maka dari itulah Yeo akan membatalkan sesi barter berbarter tersebut dengan si pedagang iblis. Sadar apabila Yeo ini bukanlah pelanggan biasa, Neville yang tak mau melewatkannya pun kemudian mengajak Yeo untuk kembali melakukan sesi negosiasi sebelum sang MC pergi lebih jauh. Iya, Yeo sadar kalau Kang Dagang ini sudah terpikat dengan giok darah iblis, semakin membuktikan jika benda tersebut sangat berharga bagi kaum iblis. Sekali lagi Yeo pun mengatakan memang benar ia sangat menginginkan item level dewa tersebut, namun dia tidak mempunyai uang untuk bisa membelinya. Terus gimana dong? Neville terus memutar otaknya agar ia tidak kehilangan pelanggan langka seperti Yeo, namun ia juga tidak mau memberikan item level dewa tersebut dengan cuma-cuma kepadanya. Di tengah-tengah momen tersebut, tiba-tiba saja dari arah lain muncul iblis level 200 yang datang untuk menghabisi Kang Dagang ini. Karena Kang Dagang tersebut malah membantu para manusia dengan menjual item kepada mereka, serta sudah menghabisi banyak para ras iblis lain padahal mereka masih sama iblis. Di saat itulah terjadi bentrokan singkat dengan terlihatnya ledakan energi dahsyat dalam waktu yang singkat.
Bentrokan tersebut menyebabkan sang iblis yang baru saja tiba langsung dibuat menjadi potongan-potongan daging oleh Shulu dan Yehu yang menunjukkan sedikit kemampuannya di hadapan Nepil. Si Kang Dagang ini tidak menyangka kalau kedua manusia di hadapannya sangat kuat dan brutal, di mana keduanya mampu menangani iblis berlevel tinggi hanya dengan beberapa kali hantaman saja. Dari hal inilah Lepil mendapatkan sebuah jalan keluar, di mana Yehu juga bisa menukarkan roh iblis untuk bisa ditukar dengan material tingkat dewa yang Yehu inginkan. Lepil juga mengetahui sampai saat ini Yehu sudah mengumpulkan roh iblis sebanyak 8.898 ekor. Sedangkan untuk bisa menukarkan item yang MC inginkan di sini, Yehu harus bisa mengumpulkan total 100.000 roh iblis. Wow, kebetulan sekali jumlah tersebut sama dengan misi Yehu yang harus membabat 100.000 iblis. Sebelum ia membuat kesepakatan dengan Kang Dagang, iblis Yehu bertanya kepada sistem apakah menukarkan roh iblis kepada Nepil bisa mempengaruhi misi yang sedang Yehu jalankan sekarang. Sistem pun menjawab tidak, yang artinya sama saja dengan peribahasa menyelam sambil minum air susu mami. Ya, Yehu melakukan satu tugas untuk mendapatkan dua hal yang ciamik. Oleh karena itulah tak ada pilihan lain selain harus menerima kesepakatan tersebut. Tapi masalahnya sekarang, bagaimanakah cara untuk menemukan Nepil nantinya? Mengingat Yehu sendiri harus pergi dari tempat ini untuk berburu para iblis. Itu cukup sederhana menurut Nepil, sambil ia memberikan sebuah lonceng kepadanya, di mana lonceng ini bisa digunakan untuk memanggil Nepil pada saat Yehu berada dimanapun tanpa batasan ruang dan waktu. Lonceng tersebut hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali saja. Selain itu bagi Nepil, Yehu merupakan orang pertama kali yang ia berikan lonceng karena ia sangat tertarik dengan Yehu. Jadi ia berharap kalau Yehu menggunakan benda tersebut dengan bijaksana. Sebagai salam perpisahan dari pertemuan kali ini, Nepil memberikan sedikit informasi. Jika Yehu terus berjalan lurus terus ke arah depan, maka dia akan bertemu dengan seekor iblis kuat yang merupakan salah satu dari 7 dosa besar yang melambangkan hawa nafsu. Itu merupakan iblis yang sangat sulit untuk ditangani, apalagi untuk pria yang membawa seorang gadis bersamanya. Dan setelahnya Kang Dagang pun menghilang. Kenapa harus nafsu? Dan dalam situasi ini aku hanya pergi dengan Shulu. Ya, semoga saja tidak terjadi apa-apa nanti, ucap Yehu.